Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kemarin kita sudah mulai memasuki bab persiapan perang Badar. Ya, ini perang yang dahsyat, perang yang sangat menakjubkan karena secara kuantitas jumlah pasukan umat Islam itu jauh lebih sedikit, hanya sepertiganya dari pasukan kaum musyrik Mekah, ya. Jadi hanya sepertiganya, 1000 dibanding 300-an, kurang lebih begitu. Dan kemarin saya sudah sampai kepada sub tentang pasukan Islam yang meneruskan perjalanan. Nah, saya teruskan ya. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dari Zafran dengan menelusuri celah-celah bukit yang disebut Al-Ashafir. Kemudian beliau turun menuju suatu daerah yang dinamakan Ad-Diyah. Dalam hal ini beliau melewati Al-Hanan, sebuah bukit pasir yang besar mirip sebuah gunung. Lalu beliau singgah di dekat Badar. Rasulullah SAW melakukan aktivitas pemantauan. Di tempat tersebut Rasulullah SAW melakukan sendiri patroli pemantauan bersama sahabat karibnya di Gua Sur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala sedang berjalan di seputar markas tentara Mekah, tiba-tiba keduanya bertemu dengan seorang tua dari bangsa Arab. Beliau bertanya kepada orang tua itu tentang Quraisy, juga tentang Muhammad dan sahabatnya. Beliau menanyakan kedua pasukan untuk menyamarkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Akan tetapi orang tua itu balik bertanya, "Aku tidak akan memberitahu kalian hingga kalian memberitahu dari suku mana kalian berdua berasal." Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau memberitahu kami, kami akan memberitahukan engkau siapa kami." Dia berkata, "Benarkah demikian?" Beliau menjawab, "Benar." Orang tua tersebut berkata, "Sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah keluar pada malam hari ini, dan itu jika orang yang memberitahuku itu jujur, sekarang mereka berada di sini dan di sini," menyebutkan posisi di mana pasukan Madinah berada sekarang. "Dan sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa tentara Quraisy telah keluar pada hari ini dan hari itu. Jika orang yang memberitahu itu jujur, maka sekarang mereka ada di sini dan di sini," menyebutkan posisi di mana pasukan Quraisy berada. Dan setelah dia sudah selesai memberitahukan, dia berkata, "Dari suku mana kalian berdua berasal?" Rasulullah menjawab, "Kami berasal dari Ma'a." Bahasa Arab artinya air. Kemudian beliau berpaling darinya dan tinggallah orang tua tersebut bergumam sendiri. "Dari Ma'a apa? Apakah dari Ma'a Irak, nama sebuah kabilah atau suku di Irak?" Ini cerdas beliau ya, tetap menggunakan teknik intelijen. Ya, jadi tidak serta-merta menyampaikan sesuatu yang kalau itu disampaikan malah berbahaya. Mendapatkan informasi penting tentang tentara Mekah. Pada sore hari itu juga beliau mengutus lagi mata-mata untuk mencari informasi tentang musuh. Yang melakukan tugas ini adalah 3 orang komandan dari kalangan muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan bersama beberapa sahabat lain. Mereka pergi menuju sumber air di Badar. Mereka mendapati 2 orang anak yang sedang mengambil air minum untuk pasukan Mekah. Mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan Nabi SAW yang waktu itu sedang sholat. Mereka menginterogasi keduanya. Keduanya menjawab, "Kami hanyalah tukang mengambil air orang-orang Quraisy yang mengutus kami untuk mengambilkan air buat mereka."
Para sahabat tidak suka mendengar jawaban tersebut dan berharap bahwa yang ada di sana adalah kafilah dagang Abu Sofyan. Sebab mereka masih berharap bisa merampas dan menguasai kafilah. Mereka lantas memukuli keduanya secara kasar hingga keduanya akhirnya terpaksa berkata, "Kami memang utusan Abu Sofyan." Setelah itu mereka berhenti memukuli keduanya. Jadi ini ya seperti biasalah, interogasi itu dengan beberapa metode dan cara supaya informasi terbuka. Ketika Rasulullah SAW sudah selesai dari sholatnya, beliau berkata seakan menyindir mereka. Jika keduanya berkata benar, kalian memukulinya, tapi jika keduanya berkata dusta, kalian berhenti memukulinya. Keduanya benar, sesungguhnya mereka adalah utusan Quraisy. Beliau lalu bertanya kepada kedua anak tersebut, beritahukan kami tentang orang-orang Quraisy. Keduanya menjawab, mereka ada di balik bukit pasir yang engkau lihat di pinggiran yang paling jauh itu. Beliau bertanya lagi, berapa jumlah mereka? Keduanya menjawab, banyak. Beliau bertanya lagi, berapa kekuatan mereka? Keduanya menjawab, kami tidak tahu. Beliau bertanya lagi, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Keduanya menjawab, kadang-kadang sehari 9 ekor dan kadang-kadang 10 ekor. Ini untuk logistik ya, untuk makanan pasukan kafir Quraisy sehari itu 10 ekor unta. Luar biasa. Rasulullah SAW berkata, kalau begitu jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang. Ini kata Rasulullah. Rasulullah sudah bisa mempredik ya. Kalau sehari 10 ekor unta berarti ya kurang lebih 900 sampai 1000. Lalu beliau bertanya lagi, siapa saja di antara mereka yang merupakan pemuka Quraisy? Keduanya menjawab, Utbah dan Syaibah. Keduanya putra Rabi'ah, Abdul Bakhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, To'imah bin Adi, An-Nadar bin Harits, Jam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, serta sejumlah tokoh lain yang disebutkan namanya. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada orang-orang kemudian berkata, inilah Mekah yang telah menyerahkan kepada kalian harta simpanannya. Hujan turun. Pada malam itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Bagi kaum musyrik hujan ini terasa sangat lebat sehingga menghambat gerak maju mereka. Sedangkan bagi pasukan muslim hujan ini terasa bagaikan gerimis yang menyucikan jiwa mereka dan membersihkan mereka dari kotoran-kotoran akibat pengaruh setan. Menjadikan mereka mudah untuk menapai bumi, mengeraskan tanah-tanah, pasir, menyiapkan posisi dan menambatkan hati mereka. Pasukan Islam merebut posisi strategis militer. Rasulullah SAW bergerak bersama pasukannya mendahului pasukan musyrik untuk mendekati mata air Badar, lalu menghalangi mereka dari kemungkinan menduduki sumber air tersebut. Waktu sudah sore, tatkala beliau memutuskan berhenti di posisi paling dekat dengan mata air Badar. Di sana tampillah Al-Hubab bin Munzir sebagai seorang ahli kemiliteran berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah tempat ini merupakan tempat yang Allah telah tetapkan bagimu, yang kita tidak bisa menggesernya ke depan maupun ke belakang, ataukah ini hanya sekedar pendapat, siasat peperangan dan tipu daya? Beliau menjawab, ini hanyalah pendapat, siasat peperangan dan tipu daya. Al-Hubab berkata lagi, wahai Rasulullah, kalau begitu ini bukanlah tempat yang tepat. Karenanya bangkitlah bersama orang-orang sampai kita menempati mata air kaum Quraisy. Lalu kita duduki dan kita hancurkan sumur-sumur yang ada di belakangnya. Kemudian kita membuat kolam tempat air dan mengisinya dengan air. Kemudian memerangi mereka. Dengan demikian kita bisa minum sementara mereka tidak bisa melakukannya. Beliau berkata, sungguh engkau telah menunjukkan pendapat yang benar. Ini penasihat militer Rasulullah ini. Maka Rasulullah SAW bangkit bersama pasukannya hingga sampai di posisi paling dekat dengan mata air pihak musuh. Kemudian mendudukinya pada pertengahan malam. Setelah itu mereka membuat kolam penampungan air sambil menghancurkan sumur-sumur yang lainnya. Mendirikan pos komando. Setelah pasukan muslim telah menempati posisi dekat dengan mata air, Sa'ad bin Mu'adz mengajukan usul kepada Rasulullah SAW untuk membangun suatu markas bagi komando pasukan untuk melakukan persiapan mengantisipasi keadaan darurat dan antisipasi kekalahan sebelum kemenangan. Saat berkata, wahai Nabi Allah, apakah tidak sebaiknya kami mendirikan untuk engkau sebuah tenda yang kami siapkan di sisinya kendaraan? Biarlah kami yang berperang melawan musuh. Jika Allah memuliakan kami dan memberikan kemenangan kepada kami terhadap musuh-musuh kami, itulah yang kami sukai.
Tetapi jika sebaliknya, engkau bisa menunggangi kendaraanmu dan musul orang-orang yang di belakang kami dari kaum kami. Sungguh di belakang kami ada kaum, wahai Nabi Allah, yang kecintaan mereka kepadamu melebihi kecintaan kami terhadapmu. Sekiranya mereka mengetahui engkau menghadapi peperangan, mereka tentu tidak akan meninggalkanmu. Semoga melindungimu melalui mereka, menyampaikan nasihat untukmu dan berjihad bersamamu. Mendengar hal tersebut, beliau memuji dan mendoakan kebaikan untuknya. Pasukan Muslim kemudian mendirikan sebuah tenda di lokasi yang agak tinggi yang berada di sebelah timur laut dari medan peperangan. Dan dari sana dapat mengawasi jalannya pertempuran. Demikian pula yang telah dipilih beberapa orang pemuda Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz untuk mengawal Rasulullah SAW di sekitar tenda panglima pasukan. Mobilisasi pasukan dan menghabiskan malam. Rasulullah SAW lalu memobilisasi pasukan dan berjalan di lokasi pertempuran dan menunjuk dengan tangannya, ini tempat kematian fulan besok, insya Allah. Ini tempat kematian fulan besok, insya Allah. Lalu Rasulullah SAW semalaman sholat di dekat sebuah pohon di sana dan pasukan Islam menghabiskan malam dengan perasaan yang tenang, cakrawala yang bersinar, dan kepercayaan diri yang bergelora dalam hati mereka. Mereka mengambil bagian istirahat yang diberikan. Mereka berharap melihat kabar gembira Tuhan mereka yang menolong mereka besok pagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba ankum rijzas syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yusabbit bil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Surat Al-Anfal ayat 11. Malam itu adalah malam Jumat tanggal 10 Ramadan tahun kedua Hijriah, dan beliau keluar dari Madinah pada tanggal 8 atau 12 dari bulan yang sama. Oke teman-teman, sementara sampai di situ dulu. Mohon maaf. Besok kita lanjutkan dengan pasukan Mekah memasuki kancah peperangan dan perpecahan di tengah mereka. Ya, besok sudah mulai perang ya. Ini masih persiapan-persiapan. Sementara sampai di sini, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah, kita makin mencintai beliau sehingga kelak di akhirat beliau mengenali kita dan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.